Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Besek Marwa dengan NIM 220403500027, jurusan Administrasi Pendidikan kelas 01. Kali ini saya akan melakukan presentasi dengan membawakan materi yang berjudul ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Oke, baik. Yang pertama, pengertian ICT dan teknologi informasi. Pengertian ICT, Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesianya, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Adapun pengertian teknologi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information and Communication Technologies atau ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Adapun pemanfaatan internet sebagai sumber pembelajaran, karakteristik internet mengapa diperlukan untuk pembelajaran adalah internet telah menggunakan teks, grafik, video, dan juga audio secara bersamaan. Internet juga dapat menjangkau siswa di mana saja tanpa memperhatikan tempat dan waktu. Internet dapat memberikan layanan video walaupun tidak sebagus video tape, TV, atau CD-ROM. Adapun pengertian pembelajaran dan media pembelajaran. Pertama, pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan guru agar siswa mendapatkan pengetahuan. Adapun pengertian dari media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara pembelajar, pengajar, dan bahan ajar. Adapun pengertian dari masyarakat informasi. Information society atau masyarakat informasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru atau New Information and Communication Technologies atau ICT. Adapun peran ICT sebagai media pembelajaran dan informasi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, memungkinkan pengembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan di lingkungan civitas akademika pendidikan tinggi. Pemanfaatan IT lainnya yaitu diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut online system. Dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi yang diterapkan dalam bidang pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan dalam bidang informasi maupun komunikasi berbasis komputer yang dimanfaatkan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Terdapat 3 prinsip dasar dalam teknologi pendidikan sebagai acuan dalam pengembangan dan pemanfaatannya. Yang pertama ada pendekatan sistem, yang kedua berorientasi pada manusia, dan teknologi informasi dan komunikasi memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada teknologi berfungsi sebagai alat, atau bisa kita sebut sebagai tools, teknologi berfungsi sebagai pengetahuan, atau bisa kita sebut sebagai science, dan teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran, atau bisa kita sebut literasi. Fungsi dan peranan ICT dalam masyarakat informasi. Yang pertama,
Kelebihan: penerima manfaat mengindikasikan mereka yang mampu memahami berbagai dimensi dari dampak informasi dan oleh karenanya lebih mampu belajar untuk mendapatkan, menggunakan, dan menyebarkan informasi ke lingkungan mereka. Untuk bidang usaha misalnya, beragam inovasi dalam ICT secara intensif diteliti dengan fokus untuk mendapatkan keunggulan bersaing pada para rival. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan-perusahaan melancarkan strategi yang berkisar dari keunggulan dalam biaya, spesialisasi atau ceruk pasar baru yang dijabarkan dalam keadaan efisiensi operasional dan aktivitas-aktivitas unik. Kedua, kekurangan. Pihak yang dirugikan juga muncul dari pihak kelompok masyarakat yang sama sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam mempertimbangkan lingkungan sosioekonomi dan politik, misalnya pada saat kelompok tersebut mengimplementasikan inisiatif ICT. Adapun di bidang bisnis misalnya seperti sebagai hasil dari tekanan ekonomi untuk selalu berada di atas, kompetisi yang ketat menghasilkan monopoli ketika suatu perusahaan menguasai informasi yang terlalu banyak dari yang lain untuk berkompetisi. Oke, adapun kesimpulannya, peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan dengan menggunakan media teknologi pendidikan, yaitu dengan cara mencari dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam belajar, kemudian dicarikan pemecahannya melalui aplikasi teknologi informasi yang sesuai. Upaya pemecahan permasalahan pendidikan, terutama masalah yang berhubungan dengan kualitas pembelajaran, dapat ditempuh dengan cara penggunaan berbagai sumber belajar dan penggunaan media pembelajaran yang berfungsi sebagai alat bantu guna meningkatkan hasil belajar peserta didik. Teknologi informasi digunakan sebagai media untuk mempermudah pencarian informasi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari panas, sawah membelah, hutan rimbah di Malaysia. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia.